Damaskus tidak lagi memberi peringatan. Hanya hitungan jam setelah kantor kepresidenan Suriah dihantam rudal Israel, langit di atas Tel Aviv berubah menjadi mimbar kematian. Serangan balasan Suriah datang tanpa pengumuman, tanpa aba-aba, hanya dentuman yang menggetarkan kaca-kaca gedung elit dan suara sirene yang telat seperti biasa. 350 prajurit IDF tewas di tempat. Mereka berjaga di sekitar kantor Perdana Menteri Israel, namun nyatanya tak ada satupun yang bisa berjaga dari kematian itu sendiri. Serangan presisi tinggi menghantam barikade utama, membuat bangunan di sekitarnya luluh lantak seperti kertas tisu dihantam palu godam. Para saksi mata menggambarkan suasana seperti neraka yang dipotong langsung dari film perang. Hanya saja, kali ini tanpa aktor dan tanpa sutradara. Bau daging terbakar bercampur dengan aspal yang meleleh, dan suara tangis tentara yang selamat memecah malam, bukan karena luka, tapi karena mereka baru sadar bahwa Iron Dome tidak melindungi ego. Rudal-rudal Suriah meluncur dari perbatasan, menembus pertahanan udara Israel seperti jarum menusuk balon mainan. Sistem radar Israel, yang konon tercanggih seantero Timur Tengah, tak lebih dari pemindai suhu ruangan di momen itu. Sebagian prajurit yang tewas diketahui tengah berjaga dalam formasi ketat, namun posisi formasi tak bisa membendung kehancuran. Bahkan tak ada waktu untuk membalas, apalagi membalas dendam. Mereka yang biasanya siaga dengan senjata, kali ini lebih sibuk membuka Twitter untuk update serangan Gaza. Ironis, sebab mereka tak sadar serangan berikutnya justru jatuh ke kepala mereka sendiri. Beberapa media lokal sempat menyebut bahwa serangan ini terkoordinasi dan nyaris sempurna, seolah-olah Suriah menyimpan semua dendam mereka dalam bentuk koordinat GPS. Kantor Perdana Menteri pun mengalami kerusakan parah, dengan bagian depan bangunan runtuh seperti janji kampanye Netanyahu yang tak kunjung ditepati. Pihak militer Israel belum memberi keterangan resmi, selain pernyataan klise yang biasa mereka keluarkan. Kami sedang menyelidiki. Sayangnya, yang mereka selidiki sekarang bukan siapa pelakunya, tapi di mana potongan tubuh tentaranya tercecer. Serangan rudal balasan dari Suriah tidak hanya menewaskan ratusan prajurit IDF, tetapi juga meninggalkan kehancuran besar di jantung pemerintahan Israel. Kantor Perdana Menteri yang terletak di kawasan strategis Yerusalem mengalami kerusakan berat, terutama di bagian depan dan sisi barat gedung utama. 3 rudal presisi tinggi menghantam langsung area luar kantor Perdana Menteri sekitar dini hari waktu setempat. Kawasan tersebut merupakan salah satu zona dengan pengamanan paling ketat di seluruh Israel. Namun pada malam itu, sistem pertahanan dan sensor udara tidak mampu mencegah serangan masuk. Dome yang katanya iron, nyatanya justru lebih cocok disebut foam malam itu. Tim penyelamat Israel yang tiba di lokasi hanya menemukan puing-puing dan tubuh-tubuh berseragam yang berserakan tanpa identitas utuh. Laporan awal menyebutkan bahwa sebagian besar korban tewas akibat ledakan langsung dan runtuhan beton, bukan karena baku tembak atau kontak senjata. Kondisi bangunan pemerintahan mengalami retakan besar. Kaca-kaca pecah berserakan di sepanjang lorong, dan satu sisi pagar besi pengaman terangkat dari tanah akibat gelombang kejut. Sesuatu yang seharusnya hanya terjadi di zona perang, bukan di pusat pemerintahan. Kepanikan merebak di sekitar area tersebut. Meski tidak ada laporan bahwa Perdana Menteri Israel turut menjadi korban, namun insiden ini dinilai sebagai pelanggaran keamanan terparah sejak peristiwa 7 Oktober. Tidak sedikit kalangan oposisi mulai mempertanyakan bagaimana serangan sebesar ini bisa terjadi di jantung pertahanan negara, tanpa peringatan, tanpa pencegahan. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Israel terkait kondisi internal kantor Perdana Menteri pasca serangan. Namun dari gambar dan video yang tersebar di lapangan, kerusakan struktural terlihat signifikan dan kompleks. Beberapa analis militer menyebut serangan Suriah ini sebagai sinyal kuat bahwa pusat kekuasaan Israel bukan lagi zona steril yang aman dari konsekuensi perang. Jika sebelumnya Israel merasa nyaman menyerang wilayah-wilayah asing tanpa risiko serangan balasan langsung ke pusat pemerintahan, kali ini paradigma itu ambruk bersama reruntuhan kantornya sendiri. Pusat militer Israel kembali diguncang setelah Suriah meluncurkan rentetan rudal balistik dari wilayah barat daya Damaskus.
Serangan ini disebut sebagai tindakan pembalasan terkoordinasi atas hancurnya kantor kepresidenan Suriah akibat agresi Israel sehari sebelumnya. Menurut laporan militer yang beredar, lebih dari 20 rudal diluncurkan dalam gelombang serangan mendadak yang ditujukan ke target-target vital di sekitar Tel Aviv, termasuk pos militer, titik radar, dan gudang amunisi yang berada tak jauh dari pusat pemerintahan. Yang mengejutkan adalah tingkat akurasi dan kecepatan rudal yang digunakan Suriah. Beberapa analis menyebut bahwa proyektil yang digunakan bukan rudal konvensional biasa, melainkan versi modifikasi dengan kemampuan jamming elektronik. Hal ini diduga menjadi penyebab utama sistem pertahanan Israel mengalami blackout taktis. Kehilangan deteksi dan reaksi secara serentak. Selama 7 menit penuh, langit Tel Aviv gelap tanpa respon militer signifikan. Tidak ada pergerakan intercept, tidak ada sinyal drone pengintai, bahkan stasiun radar utama disebut sempat blank, seperti server down menjelang konser Coldplay. Serangan ini jelas bukan reaksi spontan, ini strategi yang sudah disiapkan lama. Ujar seorang pakar militer regional, seraya menambahkan bahwa rudal Suriah memiliki pola peluncuran zigzag dan timing antar gelombang yang menunjukkan latihan teknis matang. Yang lebih menyakitkan bagi Israel bukan hanya kehancuran fisik, tapi kehancuran mental para perwira yang percaya diri dengan sistem pertahanan mereka. Selama ini, doktrin keamanan Israel selalu mengandalkan pencegahan dan kecepatan deteksi. Namun kali ini, rudal Suriah tidak hanya menembus ruang udara, tetapi juga menembus kepercayaan diri IDF yang selama ini dikenal shock superpower. Beberapa media luar negeri bahkan menyindir bahwa Tel Aviv lebih sibuk mengatur filter Instagram untuk menenangkan opini publik, daripada membangun perlindungan nyata di lapangan. Selain kerusakan strategis, serangan ini juga berdampak pada moral pasukan di lapangan. Banyak tentara dikabarkan meminta rotasi dari sektor pusat ke sektor pinggiran, khawatir akan menjadi target lanjutan jika Damaskus kembali meluncurkan gelombang kedua. Pemerintah Israel sendiri belum merilis estimasi kerusakan strategis secara resmi. Namun informasi dari dalam menyebut 3 pos komando IDF rusak berat, termasuk server komunikasi utama di Tel Aviv yang sempat lumpuh selama 2 jam.